Dahulu tidak ada hantu di Lombok. Kepercayaan akan keberadaan hantu di Lombok rupanya baru-baru saja ada. Buktinya saat Alfred Russel Wallace datang ke Lombok pada tahun 1856. Ia tidak menemukan kepercayaan akan hal tersebut. Dikisahkan dalam buku The Melie Archipelago, saat ia harus menunggu kapal yang membawanya ke Makassar, Wallace terlebih dahulu singgah di Lombok. Selama 3 bulan tinggal di Lombok, Wallace mendapatkan tumpangan tempat tinggal di rumah Mr. Charter, seorang Inggris yang tinggal di Ampenan. Bersama 2 pembantunya, Ali, seorang pemuda Melayu dari Brunei, dan Manuel, seorang Portugis dari Malaka, Wallace sehari-hari banyak menangkap serangga dan menembak burung. 2 hal ini adalah hal biasa yang dilakukan oleh seorang ilmuwan pada masa itu. Suatu hari, Wallace mendapatkan kabar jika di Labuan Tiring banyak sekali terdapat burung. Tanpa menunggu, Wallace ditemani Ali dan Manuel langsung berangkat ke Labuan Tiring. Labuan Tiring adalah sebuah teluk yang berada di sisi selatan Lombok. Orang sekarang mengenalnya dengan sebutan lembar. Di Labuan Tiring, Wallace tinggal di rumah Enci Daud, seorang Melayu yang dikenal dekat dengan kerajaan. Di rumah Enci Daud inilah Wallace mendapatkan cerita bahwa di Lombok hantunya sangatlah langka. Suatu saat, Manuel diceritakan oleh seorang Melayu yang telah lama tinggal di Lombok, bahwa di Lombok sangat susah menemukan hantu. Manuel lantas bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Orang Melayu itu lantas berkisah, jika negerinya dulu, jika ada seseorang yang baru meninggal, maka segenap warga tidak akan berani melewati kuburan si mayat. Namun, tidak demikian dengan orang Lombok. Mayat digeletakkan begitu saja di jalan, dan orang dengan bebas melewati dan melangkah di samping mayat, baik siang ataupun malam. Apa yang disampaikan orang Melayu itu memang benar adanya. Wallace pada hari-hari pertama di Lombok memang menyaksikan sendiri mayat yang tergeletak di jalan. Mayat itu hanya dipagari bambu kecil dengan pakaian, bantal, tikar, dan kotak pinang. Mayat itu adalah manusia malang yang meninggal karena dieksekusi. Pada masa itu berlaku hukum, siapapun orang yang memasuki rumah seseorang di malam hari tanpa permisi, maka pemilik rumah boleh membunuh orang tersebut, dan mayatnya cukup ditaruh di jalan atau persimpangan jalan. Selain itu, para budak yang meninggal karena dieksekusi, mayatnya juga diperlakukan demikian. Ketika Wallace menemukan di Lombok tidak ada cerita tentang hantu, namun di sisi lain, Wallace menemukan kepercayaan universal bahwa orang Lombok banyak yang memiliki kemampuan merubah diri menjadi buaya. Hal itu dilakukan untuk memangsa musuh-musuhnya. Wallace tentu terkejut dengan cerita itu dan menerima semua cerita itu sebagai suatu kekayaan alam budaya Pulau Lombok. Bagaimana kawan-kawan? Pernah dengar manusia buaya di Lombok?